MUI dengan Pak Kiai Holil Nafis. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kiai. Dengan Said di studio Pak Kiai, saya mau langsung meminta pesan dari Anda langsung seperti apa kemudian pihak MUI atau mungkin Anda secara pribadi menyampaikan pesan duka berkaitan dengan kematian atau wafatnya Paus Fransiskus. Ya, saya secara pribadi dan mungkin juga sebagian teman-teman di MUI juga merasa juga ikut bela sungkawa dan duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus di usia 88 tahun. Tentu kami atas nama pribadi maupun mungkin mayoritas umat Islam, tentu atas nama persaudaraan kita juga ikut bela sungkawa. Kita terkesan dengan beliau sebagai pejuang kemanusiaan dan pejuang perdamaian dunia. Dan beliau juga bisa dilihat dari bagaimana dedikasinya, termasuk mendapat penghargaan dari Z Award ya yang di Abu Dhabi itu untuk dedikasi beliau. Kita berharap bisa ada ganti tokoh yang bisa seperti beliau. Tentu ini adalah bagian, kalau bagi kami adalah tokoh agama yang didedikasikan hidup untuk agamanya. Sehingga kami atas nama persaudaraan pribadi maupun sebagai saya umat muslim ya tentu ikut kehilangan dengan wafatnya beliau itu. Baik, Pak Kiai, kalau Anda sendiri seperti apa mengenang sosok Paus Fransiskus ini? Karena kita tahu Paus Fransiskus ini sempat berkunjung ke Indonesia begitu ya tahun lalu, dan Anda mungkin salah satu orang yang bertemu secara langsung dengan Paus Fransiskus. Seperti apa Anda mengenang sosok seorang Paus Fransiskus ini, Pak Kiai? Kita bisa melihat ya wajah-wajah agamawan itu pasti humble, wajah-wajah agamawan. Yang kedua kita bisa dilihat ya dari cara beliau menyapa, beliau bersalaman, beliau berinteraksi, itu kelihatan sekali kalau beliau itu sangat-sangat mengikat tentang persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita boleh beda agama, kita boleh juga beda pilihan tentang keyakinan, tetapi kita tetap satu menjaga sebagai putra-putri atau dari kecucuran dari Nabi Adam bersama kemanusiaan kita. Nah, kita bisa rasakan betul beliau ketika di istana, ketika ke sini, ketika beliau juga ada di Istiqlal. Dan kita bisa melihat juga tindakan ketika ada kita silaturahim atau berkunjung ke Vatikan juga dengan baik cara menerimanya. Ini ya tentu saudara-saudara kita umat Katolik pasti merasa kehilangan betul ya. Kita pun yang Muslim, saya pribadi juga pasti merasa kehilangan tokoh seperti itu, tokoh dunia perdamaian dan tokoh kemanusiaan. Baik, Pak Kiai, kalau menurut Anda warisan penting apa yang bisa kita pelajari dari sosok Paus Fransiskus ini, utamanya untuk umat beragama di dunia? Ya, sosok yang mencari titik pertemuan dan titik persamaan dari ideologi keagamaan kita. Maka ketika beliau bisa bersama-sama membangun persaudaraan, simbol di umat Islam mungkin di dunia ini Syekhul Azhar, dan beliau juga bisa datang ke Indonesia sebagai simbol umat muslim terbesar di dunia. Itu kan sudah menunjukkan di usia beliau yang lanjut itu masih mau pamannya berjalan, kemudian nyampe di sini dengan kesederhanaannya yang beliau itu juga bisa dilihat bagaimana kalau dalam bahasa agama kita namanya zuhud ya, kesederhanaan beliau di dalam kehidupannya. Jadi menurut saya terkesan sekali dengan tindakan, perilaku, kemudian bahasa kita, akhlaknya itu sangat-sangat tersentuh ya. Tentu yang seperti ini kan lintas sebenarnya, universal dan global. Jadi sebenarnya mencerminkan bagaimana semangat pengabdian dan semangat memberikan yang terbaik kepada yang lain, kemudian merajut persaudaraan di antara kita manusia untuk perdamaian dunia. Kita memang merindukan ya di tengah dunia sedang bergejolak seperti sekarang ini. Meskipun tidak isunya agama seperti di Palestina dan beberapa tempat lainnya yang peristiwa kemanusiaan, perlu kita menjadikan spirit agama kita ini adalah spirit persamaan dan persaudaraan. Dalam kerangka kita kan ada persaudaraan yang kita bisa bangun, yang skup paling kecil
adalah persaudaraan keluarga pastinya, berdasarkan biologis. Lebih besar lagi ada persaudaraan keagamaan. Lebih besar lagi persaudaraan berkenaan kenegaraan. Yang lebih universal lagi dari persaudaraan kemanusiaan. Nah, karena kita semua manusia tanpa melihat latar belakang dan juga keyakinannya bisa dirajut bersama. Saya melihatnya ada almarhum ya bagi kita ini Paus Fransiskus ini bisa menjadilah ya tolok ukur dan menjadi barometer bagi kita untuk pejuang-pejuang kemanusiaan atas spirit keagamaan. Jadi agama itu diyakini sekaligus diimplementasikan dengan pemeluk agama lain, dicari titik pertemuannya bukan titik perbedaannya. Kemudian dari agama itu dicari bagaimana dari keagamaan kita itu menjadi spirit untuk perjuangan. Kalau dalam bahasa kita tidak cukup menjadi orang baik, tapi juga memperbaiki. Bahasa Arabnya soleh dan muslih. Jadi panggilan-panggilan untuk memperbaiki kondisi dari yang paling bisa dilakukan, yang terdekat sampai juga pada perdamaian dunia. Baik. Ya, tadi Anda sempat menyinggung juga soal keberpihakan Paus Fransiskus terhadap warga Gaza di Palestina begitu ya. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan sikap Paus Fransiskus ini? Ini utamanya juga apakah ini kemudian bisa dijadikan sebagai contoh bagi pemimpin umat beragama di dunia tentang dalam hal perdamaian, persaudaraan begitu? Ya, saya pikir soal Gaza itu bukan konflik agama, tapi adalah konfliknya. Bahkan bukan konflik, adalah penjajahan menurut saya, karena tidak seimbang. Yang sekarang dari mulai Tufanul Aqsa itu sudah lebih dari 50.000 yang meninggal. Sehingga siapapun yang tergetar hatinya dan pasti punya hati nurani, apapun keyakinan latar belakang manapun, pasti punya keberpihakan terhadap rakyat Palestina. Nah, saya pikir itu bisa dijadikan spiritnya agama. Kalau bagi kami yang Muslim tentu adalah ada tuntutan agama yang nanti juga kemenangan yang sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kami yang Muslim. Tapi beragama lain pun kasih lintas. Kemarin minggu lalu MUI juga mengundang tokoh-tokoh agama, lintas agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia, para pemeluknya, tokoh-tokohnya dari Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu itu datang untuk bersama-sama kita berpihak untuk membela rakyat Palestina. Saya pikir ini juga sama. Mendiang Paus Fransiskus juga mempunyai hal yang sama, bahwa bagaimana menyebarkan perdamaian, hindari pertikaian, apalagi pembunuhan bagi orang-orang yang tak berdosa. Saya pikir menjadi sikap kita bersama. Tentu saudara-saudara kita umat Katolik berpegangan yang sama untuk bagaimana membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang terdolimi. Baik, kalau dari sisi toleransi kemudian juga moderasi beragama, adakah hal yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Paus Fransiskus, Pak Kiai? Ya, titik temunya adalah bagaimana kita menjaga persaudaraan, karena dan bagaimana kita juga bisa memahami atas perbedaan. Jadi persaudaraan itu lebih dulu daripada perbedaannya. Soal keyakinan, kembali kepada keyakinan yang tak mungkin bisa dipaksakan kepada siapapun. Oleh karena itu persaudaraan yang universal seperti kemanusiaan ada di atas segalanya untuk menjaga interaksi dengan yang lain, tetapi tetap kita kembali pada titik keyakinannya masing-masing tanpa memaksakan, tanpa menghinakan, merendahkan pada keyakinan orang lain. Tapi titik dari keyakinan itu semangat untuk memperbaiki dan semangat untuk menjalin komunikasi, dan itu adalah menjadi dasar dari kita membangun persaudaraan dan perdamaian dunia. Baik, Pak Kiai, kalau Anda sendiri melihatnya hubungan Paus Fransiskus dengan umat Muslim dunia seperti apa, Pak Kiai? Saya pikir sangat baik. Periode almarhum Mendiang ini benar-benar baik. Karena kan bisa disimbolkan ketika bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Syekhul Azhar, dan kemudian mendatangi kepada negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, dan statementnya yang memberikan nuansa titik persamaan dari pemeluk-pemeluk agama, sehingga dari aspek membangun persaudaraan perdamaian antar pemeluk agama, simbol-simbol di sini yang menjadi pemimpin agama, saya terlihat bisa
disaksikan sangat baik dan seharusnya dan seperlunya dan semestinya di masa yang akan datang juga bisa dilanjutkan hubungan seperti ini oleh penggantinya Mendiang ini. Baik, itu yang kita harapkan bersama juga ya Pak Kiai. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.